Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan fitur-fitur dan cara penggunaan aplikasi Evo Medis untuk modul penata jasa rawat jalan. Seperti pada video-video sebelumnya yang sudah saya jelaskan, cara buka awal aplikasi Evo Medis dengan cara dimasukkan URL-nya sesuai dengan alamat server aplikasi. Selanjutnya sistem akan keluar autentifikasinya. Nah, teman-teman tinggal dimasukkan user sama password yang sudah ada, yang sudah diterima. Setelah user sama password dimasukkan dan benar, maka sistem akan tampil di halaman utama seperti yang ada di layar saat ini. Selanjutnya dipilih menu penata jasa, poli, dan IRD. Di menu penata jasa, poli, rawat jalan, dan IGD, ini poli yang aktif saat ini adalah poli penyakit dalam. Nah, di sini saya akan jelaskan fitur-fitur yang ada di penata jasa. Dimulai dari menu cari. Menu cari ini fungsinya untuk mencari pasien yang terdaftar di poli penyakit dalam. Jadi setelah pasien masuk rumah sakit, petugas sudah melakukan registrasi dan pendaftaran, maka sistem akan membagi atau menampilkan pasien yang terdaftar tadi sesuai dengan polinya masing-masing. Misalnya di sini di poli dalam, otomatis hanya pasien-pasien poli dalam yang ada. Nah, setelah di menu cari, di sini ada menu reset, fungsinya untuk membersihkan tampilan layar. Ini ada menu edit poli. Menu edit poli ini fungsinya ketika dari proses registrasi ternyata salah petugas dalam proses registrasi, maka di sini petugas poli bisa langsung menyesuaikan poli yang benar. Di sini ada proses konsul, fitur konsul. Jadi ketika pasien poli dalam ini harus dikonsulkan ke spesialis yang lain, di sini petugas bisa langsung melakukan proses konsul tersebut. Jadi pasien tersebut mau dikonsulkan ke poli mana, ke poli THT atau poli bedah atau poli yang lain, terus dipilih. Selanjutnya pilih dokternya dipilih. Selanjutnya oke, maka data pasien itu akan muncul juga di poli THT. Selanjutnya di sini ada fitur transfer. Fitur transfer ini fungsinya untuk memindahkan biaya atau administrasi yang timbul dari pemeriksaan pasien tersebut. Ini bisa dipindahkan ketika pasien membutuhkan observasi lebih lanjut, misalnya dia rawat inap. Nah, biaya yang timbul di rawat jalan bisa digabungkan dengan yang ada di rawat inap. Ini batal transfer untuk membatalkan proses pemindahan biaya. Ini setting. Setting ini fungsinya untuk mengaktifkan unit. Nah, sekarang poli penyakit dalam. Nah, ini bisa dipilih poli yang lain, sehingga ketika dipilih poli yang lain, maka poli yang dipilih itu yang aktif. Nah, di sini ada cetak-cetakan, ada cetak rekapitulasi, cetak keterangan sehat, cetak keterangan sakit, cetak resume medis. Selanjutnya di sini di informasi poliklinik ini menginformasikan data sosial pasien, dimulai dari nomor medical record, nama pasien, alamat, jenis kelamin, tempat lahir, umur, tahun, bulan, hari, nomor transaksi, dari ini masuknya dari mana, maksudnya dari puskesmas atau dari dokter praktek atau dari vaskes yang lain, unit penyakit dalam, dokter yang bertanggung jawab, dokter di PJP, penjaminnya apa, tanggal masuk, tanggal berapa. Jadi ini informasi data sosial pasien yang didapat dari proses registrasi di awal. Selanjutnya di sini di rekam medis. Di rekam medis ini ada tab menu penanggung jawab. Di sini juga menginformasikan penanggung jawab dari pasien tersebut. Nah, data ini juga diambil dari atau didapat dari proses registrasi di awal.
Misalnya di sini ada tab menu cara masuk. Ini fungsinya juga menginformasikan pasien tersebut cara masuknya datang sendiri atau rujukan. Misalnya di tab menu data medis, di tab menu data medis ini fungsinya untuk mencatat anamnesa awal pasien masuk di poliklinik. Nah, jadi di sini di kolom data medis ini ada anamnesa, ada pencatatan riwayat penyakit dahulu, pencatatan suhu, tinggi badan, tensi, berat badan, nadi, alergi, sama pernafasan. Misalnya di bawah ini tinggal dipilih jenis kejadiannya, bedah atau non bedah. Keterangan jenis kejadian ini dipilih dulu, baru di sini bisa muncul kecelakaan kerja atau jenis-jenis kejadian yang lain. Misalnya di sini ada entrian ICD 10. Jadi di sini petugas tinggal milih aja. Bisa diketikkan sesuai dengan nama penyakit atau menggunakan ICD 10 kodenya. Misalnya typhoid fever, diagnosanya ini diagnosa awal atau primer. Kasus yang dialami untuk pasien ini kasus lama apa kasus baru. Misalnya di sini juga ada pencatatan ICD 9. Jadi pasien selama di poli ini dia mendapatkan terapi tindakan apa aja. Nah, di sini tinggal dipilih sesuai dengan yang sudah diberikan ke pasien. Itu tadi untuk tab menu data medis. Selanjutnya di sini ada tab menulis tindakan. Di tab menulis tindakan ini fungsinya untuk menginputkan semuanya biaya administrasi yang timbul dari pemeriksaan pasien tersebut. Nah, di sini nama-nama tindakan. Ini coba saya panggil dulu. Nah, di sini tindak-tindakan atau biaya administrasi yang timbul dari pemeriksaan pasien. Tinggal diketikkan, bisa pakai kode atau nama tindakan. Nah, otomatis nanti harga akan muncul, tinggal ditambahkan. Selanjutnya di sini ada manajemen order, dimulai dari resep, laborat, radiologi, kamar operasi, reservasi OK, sama cara keluar. Di order resep di sini, di order resep ini fungsinya untuk permintaan resep pasien tersebut terhadap ke apotik. Jadi di sini caranya tinggal klik resep baru, tinggal dipilih depo mana yang akan melayani pasien tersebut. Selanjutnya tinggal dimasukkan nama-nama obatnya. Di sini. Nah, dari sini petugas bisa langsung mengetahui jumlah stok yang tersedia di depo tersebut. Sehingga ketika obat yang dimaksud tidak ada, petugas atau dokter bisa langsung mengganti obat yang lain. Nah, di sini sudah ada informasi stok yang tersedia. Nah, kayaknya tinggal dipilih, dimasukkan berapa item obat yang dibutuhkan, signanya berapa, cara pakainya seperti apa, tinggal dipilih. Nah, aturan minumnya, nah diminum pagi atau siang atau malam. Selanjutnya tinggal ditambahkan. Setelah ditambahkan, tinggal dipilih lagi item yang lain. Setelah semua dipilih, baru kirim resep. Nah, selain order resep, di sini juga ada permintaan secara elektronik untuk laboratorium. Jadi di menu laboratorium ini, di menu permintaan laboratorium ini, petugas di poli tinggal melakukan order baru, masukkan catatan klinisnya, pilih dokter penanggung jawab, terus pilih pemeriksaan lab yang diinginkan. Pemeriksaan misalnya gula darah atau darah lengkap, tinggal ditambah kirim order. Nah, ketika dikirim order, maka unit laboratorium akan ada notifikasi, baik itu running text atau bunyi. Untuk yang radiologi caranya sama seperti yang di laboratorium, tinggal klik order baru, masukkan catatan klinis, pilih dokter penanggung jawab, pilih pemeriksaan radiologinya, tambah dan kirim order, maka di unit radiologi juga akan muncul.
Saya di sini ada kamar operasi. Di kamar operasi ini fungsinya untuk proses penjadwalan atau proses permintaan tindakan bedah ke unit kamar operasi. Nah, di sini caranya sama klik order, selanjutnya pilih jadwal operasi, rencana dilakukan tindakan bedah. Terus di sini ada jam berapa operasinya dilakukan, status operasi tinggal dipilih, elektif atau emergency, jenis operasinya, besar canggih, jenis anestesi yang akan digunakan, detail anestesinya, asanya asa berapa, misalnya dokter operatornya siapa, tinggal dipilih juga, diagnosa sebelum operasinya apa. Selanjutnya yang terakhir tinggal dipilih tindakan untuk operasi pasien tersebut apa, ini tinggal dipilih, ditambahkan, selanjutnya kirim order. Maka nanti di unit kamar operasi juga akan ada notifikasi untuk proses penjadwalan lanjutan untuk pasien tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada reservasi OK. Maksudnya reservasi ini bedanya apa? Kamar operasi sama reservasi. Kalau kamar operasi itu untuk pasien-pasien yang sudah pasti akan dioperasi, artinya pasien yang sudah akan dibuatkan jadwal dan pas untuk kegiatan operasinya pasti. Sedangkan untuk reservasi OK ini untuk pasien rawat jalan yang direncanakan untuk operasi tapi dia pasiennya tidak nginap. Jadi di sini ketika pasien akan direservasi, klik baru. Nah, pasien akan ditanya nanti dia mau di kelas berapa. Tinggal dipilih rencana operasi direncanakan tanggal berapa, jam berapa, status operasinya, jenis operasinya, jenis anestesi, detail anestesi, dan asanya ini dipilih semua sama dokter penanggung jawab serta diagnosa sebelum operasinya apa. Selanjutnya dipilih tindakan untuk kegiatan operasi tersebut. Selanjutnya tinggal klik tambah dan kirim atau ditutup. Nah, ketika ditutup ini di unit OK masih belum ada notifikasi kalau ada pasien reservasi. Nah, di OK itu baru muncul reservasi ketika pasien itu masuk ke rumah sakit. Artinya misalnya hari ini pasien direservasikan, selanjutnya pasien pulang, di hari-hari kemudian pasien datang lagi, entah itu lewat IGD atau rawat jalan, setelah didaftarkan di rawat inap baru nanti notifikasi di kamar bedah untuk pasien reservasi ini akan bunyi atau memberikan informasi bahwa ada pasien reservasi. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir ada cara keluar. Setelah dari rangkaian kegiatan tadi dimulai dari entry data medis, list tindakan, sampai order manajemen, resep, lab, sama radiologi telah dilakukan, hasil pemeriksaan dokter menyatakan pasien ini boleh pulang atau MRS. Di sini tinggal dipilih aja pulang dari rawat jalan. Ketika tidak ada rujukan dipilih aja tidak ada rujukan, simpan. Nah, ketika disimpan maka data pasien ini otomatis akan tertutup dan di menu cari ini tidak akan muncul lagi nama pasien tersebut, sehingga petugas bisa melanjutkan untuk pemeriksaan pasien berikutnya. Nah, itu tadi cara mengoperasikan modul penata jasa rawat jalan dan IGD. Jadi caranya cukup mudah, tinggal dipilih tadi dari proses cari, terus tinggal dimasukkan sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Nah,
Baik, demikian informasi yang dapat saya sampaikan, panduan untuk menggunakan modul penata jasa rawat jalan dan IGD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.